News.com dan Bapak Presiden, mohon maaf, tadi saat jeda iklan ada seseorang yang bertanya kepada saya, kemanakah gerangan Bapak Wakil Presiden Jarwo Kuat pada malam hari ini? Oh ya, saya bersyukur, alhamdulillah, Pak Jarwo Kuat tidak ada bersama kita malam ini. Ya saya menjadi lebih confident sebagai presiden. Soalnya saya sering bingung, ini presidennya yang mana gitu. Yang pasti Pak Wapres sekarang saya sedang utus, saya tugasi untuk melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk supaya tidak terjadi lagi kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh pejabat Republik Mimpi. Tetapi terus terang saja, kali ini saya juga sangat senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ucup Kelik. Ya, tapi saya lebih senang dengan istri saya, Pak. Terima kasih. Boleh saya tanya, ada maksud apa ya di balik ungkapan dari Pak Presiden tadi? Ya, siapa tahu ada kecocokan untuk 2009 nanti. Ada arti yang tersembunyi ya nampaknya ya. Waduh, yakin tidak ada maksud apa-apa? Ya? Yakin tidak ada maksud apa-apa, Bapak? Tidak. Saya terus terang hanya terpesona oleh kumisnya. Baik. Tapi Bapak Presiden jangan lupa loh untuk ajakan Bapak kepada kita semua, bahwa khususnya untuk para pejabat, setidaknya 1 hari dalam 1 minggu janganlah atau ditetapkanlah sebagai Hari Tidak Berbohong Nasional. Betul sekali. Ya, baiklah Anya. Berita selanjutnya ini tidaklah bohong. Ya. Kita ambil dari pikiran rakyat. Beritanya sangat menarik sekali. Penonton Indonesia antarkan Irak juara. Nah, dan dari Jurnal Nasional kita bisa baca Irak juara, Baghdad berpesta. Nah, ini untuk masalah sepak bola dan kebetulan menyangkut masalah Irak. Kebetulan Gus Pur pernah sekolah juga dulu di Irak ya. Gus Pur, ada tanggapan Gus? Ya, itu kita anggap sebagai bukti ya, bahwa bangsa Irak itu yang terus-menerus dibohongi oleh Amerika itu, akhirnya berhasil menunjukkan kepada dunia dan kepada tukang bohong itu bahwa mereka bisa bangkit melawan kebohongan. Tapi masalahnya ada teman saya yang bilang gini loh, supaya kita bisa bangkit seperti Irak, gimana kalau kita tuh perlu dibom dulu sama negara asing. Tapi Gus Pur menjawab apa kepada temannya Gus Pur itu? Mau tahu aja. Yang penting kita harus melepaskan diri dari penjajahan pengurus-pengurus yang nggak beres di level manapun. Ya. Bayangin ya, Irak yang babak belur kayak gitu aja bisa juara, masa kita nggak bisa? Ya. Baik, kita kembali ke slide dari Jurnal Nasional tadi. Di situ ada foto. Nah, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Presiden negara tetangga kita ketika melihat adegan ini? Oh, bebas ya, ini bebas ya? Bebas. Siapa kira-kira? Siapa yang mau ngomong? Ya, oh ya ini. Nah, Ya, ini. silakan. Sedikit saja, kapan ya Kapten Tim Nasional Indonesia itu mengangkat piala ini? Seperti itu. Atau Bisa juga Presiden bilang gini loh, ini orang-orang teriak-teriak bahasa Arab ngomongin apa sih? Kita lihat gambarnya tadi sama-sama itu artinya bisa bukan seperti itu, Gus Pur. Ya. Maksudnya dia akan bilang bahwa teriak ya teriak, tapi keringetnya jangan kemana-mana. Kira-kira seperti itu. Tapi Bapak kagum ya Irak bisa mencapai prestasi seperti itu karena apa Pak? Saya sepakat dengan kalimatnya Gus Pur bahwa kita kalau mau menang dibom dulu. Loh, Jepang pernah menjuarai Piala Asia. sebelum Irak, Jepang juara Piala Itu juga Asia. dibom dulu oleh Amerika, Nagasaki dan Hiroshima.
Terus juara Piala Asia. Itu masa lalu, Pak. Mungkin karena pelatihnya barangkali, Pak. Satu, permainannya finalnya di Indonesia. Kedua, pelatihnya dari Indonesia, Irak itu. Mohon maaf, pelatih Irak dari Indonesia. Siapa, Pak? Baghdad Alwi. Ini bahaya ya kalau tokoh oposisinya seperti Pak Ucup Keli ini selalu main plesetan. Kalau seperti itu juga oke, Pak. Pemain Irak juga makanannya dari Indonesia. Makanannya? Wingko Baghdad. Kacau. Tapi yang penting diingat begini, ini penting saya laporkan Pak Presiden. Sebetulnya yang diseleksi oleh tim Irak itu banyak jumlahnya mula-mula. 2.500 orang. Dikumpulkan semua, lalu mereka latihan sampai terpilihlah 25 ini. Ini 25 ini luar biasa, Pak. Waktu latihan 25.000 orang itu, mereka harus menghadapi hujan bom, lalu kemudian menghindari ranjau, gesingan peluru. Jadi mereka tidak hanya menghadapi lawan, bisa menghadapi olahraga terberat ya. Iya, Pak. Ini, Pak. Iya. Jangan lupa Pak Effendi, ketika Irak juara itu rakyatnya saking gembiranya walaupun televisi sudah melarang polisi dan warga untuk menembakkan senjata ke atas, mereka menembak-nembak ke atas hingga akibatnya ada 3 orang yang tewas. Saking gembiranya. The Iwel tuh belum dengar beritanya secara lengkap. Keluarga yang jadi korban meninggal tuh memang 3. Tapi ada tambahan dari Departemen Lingkungan Hidup dari Irak itu. Oh, jadi di samping warga yang tewas ada lagi, Gus ya? Apa, Gus? 218 burung tewas. Lah wong menang sepak bola tur tembak-tembakan kok ayak-ayak wae. Ya, ini ada slide selanjutnya dari Kompas. Bapeten sosialisasikan keselamatan PLTN. Jadi Bapeten mulai mensosialisasikan keselamatan PLTN. Di sini disebutkan soal kepemilikan PLTN hingga saat ini memang belum jelas. Tetapi untuk sosialisasi keselamatannya sudah atau perlu dilakukan sejak dini. Nah, ini dalam ilmu komunikasi agak aneh. Bagaimana kita mensosialisasikan sesuatu yang kita tidak jelas siapa pemiliknya. Misalnya nih ya, Iwel misalnya mensosialisasikan bahwa cewek yang cantik di belakangnya itu adalah pacarnya. Ini misalnya, belum tentu cewek itu mau sama Iwel. Ya, ini gimana, Gus? Ya, kalau di negara Republik kita ini ya, Republik Mimpi itu, kayak PLTN disosialisasikan tanpa diketahui dengan jelas siapa pemiliknya, itu udah sering terjadi lah. Maksudnya gini loh, biar nanti itu kalau terjadi sesuatu, terjadi apa-apa, jadi nggak ketahuan sampai mesti tanggung jawab gitu. Bentar, Pak Presiden, saya boleh bertanya kepada Bapak oposisi ini, calon Wakil Presiden 2009. Bagaimana pendapat Bapak tentang PLTN ini? Kalau lihat PLTN itu bisnisnya adalah PMA. Oke. Penanaman modal asing, yang namanya di TTS, yang namanya asing itu tidak ketahuan. Oke, asing, Mbak ya? Lebih baik PMA yang lain, yaitu penanaman modal akhirat, itu lebih penting. Apakah PLTN ini tetap perlu dipertahankan dibandingkan misalnya... Daripada PLTN lebih baik PLTK. Oke, pelan-pelan ya. Ini lebih baik. PLTN itu, Pak, pembangkit listrik tenaga nuklir. Kalau PLTK, pembangkit listrik tenaga kondom. Maaf. Hati-hati, ini penting ini. Maaf. Ini penting, Pak Presiden. Start. Ini ilmiah. Oke ya. Ya. Kalau PLTK, Pak? Ya, ada bedanya antara kondom dengan nuklir. Oke. Ya. Kalau PLTK yang tenaga kondom? Yang kondom itu bocor sedikit, ya toh. Itu memunculkan pertumbuhan penduduk semakin banyak. Benar. Ya, kan? Ilmiah. Ya, ini kalau kondom ini. PLTK. Kalau nuklir bocor sedikit, musnahlah penduduk kita. Ini yang membedakan. Baiklah, kalau begitu pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Ini idenya bagus juga ya. Kita akan segera kembali dengan berbagai macam berita dan akan ada debat calon gubernur ibu kota Jakarta antara Adang Daratista dengan Fauzanzi. Jadi jangan cuma BBM. Baru bisa BBM.